Selamat pagi adik-adik semua. Baik, apa kabar semua adik-adik? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Oke adik-adik, sebelum kita membuka pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan doa. Sebelum kita memulai doa, kita mengangkat satu lagu, yaitu Yesus itulah. Ibu akan dipandu ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji pasti akan kembali mengangkat kita semua. Oh haleluya, pujilah Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh haleluya, pujilah Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oke adik-adik, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Izinkan Ibu membawa doa ini menurut ajaran agama Katolik. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu yang diberikan kepada kami anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sekarang tibalah saatnya untuk kami anak-anak-Mu melakukan proses belajar mengajar. Marilah Engkau sertai kami, menuntun kami agar dalam proses belajar mengajar kami boleh berjalan dengan baik. Nama-Mu Tuhan kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsensi adik-adik semua. Yang pertama, Putri Yuningsi Sari hadir. Angel Lovita Wadu hadir. Widiantri Marlana Skilado hadir. Vicky Fikranta Yohanes Dolo hadir. Oke, baik adik-adik yang hadir ada 20 orang, yang tidak hadir 5 orang, dan keterangan yang 1 izin, yang 2 alfa, dengan yang 2 orang sakit. Oke adik-adik, sekarang kita akan mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, apakah adik-adik tahu materi apa yang kita gunakan pada pertemuan ini hari? Oke, benar sekali, tentang kegiatan ekonomi. Nah, apakah adik-adik semua sudah tahu apa itu kegiatan ekonomi? Ayo, siapa yang bisa silakan menjawab. Oke, Ibu akan membantu menjawab ya. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, adik-adik tahu jenis-jenis kegiatan usaha apa saja yang ada di dalam bidang ekonomi. Nah, Ibu akan menjelaskan usaha-usaha yang ada dalam bidang ekonomi itu. Ada jenis usaha pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, perdagangan, jasa, dan perindustrian. Nah, Ibu akan menjelaskan supaya lebih rinci tentang
jenis-jenis usaha di dalam bidang ekonomi. Yang pertama, usaha di bidang pertanian. Nah, adik-adik perlu kita tahu negara kita kan adalah negara yang agraris. Ya, di mana berbagai jenis tanaman dapat tumbuh hasil tanah pertanian di Indonesia. Adapun jenis-jenis tanaman yang tumbuh di Indonesia yaitu yang pertama kelapa, yang kedua padi, jagung, ubi, karet, cengkeh, kopi, cendana, dan lain-lain. Ya, sekarang adik-adik ibu akan menunjukkan media pembelajaran supaya adik-adik lebih mengerti. Oh, apa itu jenis-jenis usaha ini pertanian itu seperti apa. Nah, adik-adik bisa melihat gambar di sini. Nah, di gambar 1 ini ada usaha di bidang pertanian. Nah, usaha di bidang pertanian di mana ada beberapa orang, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 orang sedang menanam padi di sebuah sawah. Nah, adik-adik bisa lihat sendiri kegunaan dari padi ini sendiri yaitu kita mengelolanya sebagai beras dan jadikan nasi. Itu gunanya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Oke, sekarang usaha dalam bidang ekonomi yang kedua ialah peternakan. Nah, peternakan adalah usaha memelihara binatang peliharaan yang diambil manfaatnya, di mana usaha peternakan dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama peternakan hewan besar, yang kedua peternakan hewan kecil, dan yang ketiga peternakan unggas. Ya, di sini ibu akan menjelaskan apa itu peternakan hewan besar. Nah, peternakan hewan besar itu ada berbagai macam, yaitu sapi, kuda, singa, beruang. Nah, peternakan hewan kecil itu ada kambing, domba, anjing, babi. Nah, terus untuk peternakan hewan unggas itu ada burung, bebek, ayam, angsa, dan lain-lain. Nah, adik-adik bisa melihat gambar di sini, di mana di sini tertera ada gambar ayam, bebek, kuda, sapi, burung, dan berbagai macam lainnya. Oke, yang ketiga usaha di bidang perikanan. Nah, adik-adik perlu tahu di mana perikanan. Perikanan itu adalah usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan, di mana perikanan dibagi menjadi 2, yaitu perikanan darat dan perikanan perairan. Nah, perikanan darat adalah usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat yang meliputi air tawar dan perikanan air payung. Nah, adik-adik bisa lihat sendiri di mana di sini ada gambar usaha di bidang perikanan. Usaha di bidang perikanan ada manusia yang sedang mengambil ikan dan mengumpulkan ikan untuk dijual belikan supaya dapat memenuhi kebutuhan hidup. Oke, yang ketiga adik-adik usaha di bidang pertambangan. Nah, yang ketiga usaha di bidang pertambangan. Nah, di sini usaha di bidang pertambangan sendiri di Indonesia memiliki berbagai macam. Mineral suatu usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia disebut pertambangan. Mineral ini berada dalam perut bumi untuk mendapatkan perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Nah, bahan tambang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama bahan tambang mineral logam, contohnya timah,
bauksit, besi, nikel, tembaga, dan emas. Contohnya besi, tembaga, emas, dan lain-lain. Nah, yang kedua bahan tambang bukan logam, contohnya keramik, gips, dan maner. Nah, yang ketiga bahan tambang sumber energi, contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas. Nah, yang kelima bidang usaha di bidang perindustrian. Perindustrian adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Nah, contohnya seperti pengolahan ikan menjadi kaleng, karet menjadi ban, dan lain-lain. Yang berikut usaha di bidang jasa. Yang terakhir dari usaha di bidang jasa. Nah, jasa sendiri adalah kegiatan usaha dalam bentuk pelayanan terhadap konsumen. Contohnya adalah perusahaan angkutan, perusahaan asuransi, pengacara, dokter, bank, bengkel, warung internet, warung telekomunikasi, dan rental komputer. Nah, yang berikut, adik-adik bisa melihat gambar sendiri tentang usaha di bidang jasa. Nah, di sini adik-adik bisa melihat sendiri usaha di bidang jasa, seperti ada seorang konsumen dan produsen sedang membicarakan sesuatu hal demi kepentingan hidup mereka sendiri. Oke, adik-adik, tadi Ibu lupa menunjukkan gambar tentang usaha di bidang pertambangan. Di sini ada tanah untuk galian. Di sini ada pertambangan, ada galian untuk mendapatkan minyak bumi, batu bara, dan gas. Yang berikut ada bidang usaha di bidang perdagangan. Di sini di sebuah pasar adik-adik ada beberapa orang yang sedang menjual sayur, beras, daging, dan makanan-makanan lainnya. Oke, adik-adik. Yang berikut, adapun bentuk usaha menurut pemiliknya. Bentuk usaha menurut pemiliknya. Adik-adik, bentuk usaha menurut pemiliknya ada berbagai macam. Yang pertama, persekutuan firma. Persekutuan firma atau FA. Yang kedua, persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer CV. Yang ketiga ada perseroan terbatas. Yang keempat ada badan usaha milik negara atau BUMN.
kelima ada badan usaha swasta. Yang keenam ada koperasi. Oke, baik adik-adik, sekian dari penjelasan materi kita hari ini pada pertemuan kelima tentang kegiatan ekonomi. Nah, sekarang Ibu akan memberikan waktu kepada adik-adik untuk mempelajari kembali materi yang dijelaskan oleh Ibu tadi. Waktu 5 menit, dan setelah itu Ibu akan memberikan pertanyaan dan masing-masing adik-adik siap menjawab. Oke, adik-adik, seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi, Ibu mau bertanya kembali kepada adik-adik. Jenis-jenis usaha dalam bidang ekonomi itu ada beberapa. Silakan adik-adik sebutkan satu persatu. Waktu saya berikan kepada Putri untuk menjawab. Oke Putri, silakan menjawab. Betul, benar sekali. Tepuk tangan buat Putri. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, Ibu akan menugaskan kalian tugas tentang silakan adik-adik mencari tahu jenis-jenis usaha dalam bidang ekonomi. Oke, silakan ditulis dan dikerjakan. Pertemuan berikutnya pada hari Senin tugasnya dikumpulkan. Oke adik-adik, mungkin dari adik-adik belum paham atau mengerti tentang materi yang Ibu jelaskan tadi. Waktu dan kesempatan Ibu persilakan untuk bertanya. Oke adik-adik, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menutup dengan doa, kita mengangkat satu lagu, yaitu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua yang mengajak pada kita. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua yang mengajak pada kita. Marilah kita berdoa. Izinkan Ibu membawa doa ini menurut ajaran agama Katolik. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang Engkau limpahkan kepada kami anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami telah menyelesaikan proses belajar mengajar kami. Kiranya apa yang kami dapatkan dan kami pelajari pada hari ini boleh berguna bagi masa depan kami. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Oke adik-adik, silakan semuanya keluar. Selamat pagi untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.